Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi pada mata kuliah Zoonosis. Masih bersama saya Setiawan Putrasya, dosen program studi peternakan Universitas Sulawesi Barat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah memasuki minggu ke-10, di mana minggu lalu itu kita sudah masuk ke minggu ke-9. Kita membahas tentang penyakit zoonotik oleh agen infeksi bakteri bagian pertama. Nah, untuk kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas masih materi yang sama, namun pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi bagian kedua, infeksi bakteri dengan pokok pembahasan tentang listeriosis dan salmonellosis. Oke, sebelum memulai perkuliahan seperti biasa, saya akan membacakan apa yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah kita sesuai dengan RPS yang telah kita sepakati bersama di awal perkuliahan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian sebagai mahasiswa ini sudah dapat menjelaskan seperti apa gejala penyakit, seperti apa penanganan, pencegahan penyakit zoonosis oleh agen infeksi bakteri, dan hal ini yaitu listeriosis dan salmonellosis. Oke, yang pertama kita mulai dari listeriosis. Nah, ini gambarnya ya, gambar koloni listeriosis di media agar seperti ini. Dan ini adalah gambar-gambar makanan yang berpotensial sebagai agen penyebar penyakit listeriosis. Ya, seperti apa itu listeriosis? Mari kita lihat. Kita mulai dari definisinya. Nah, untuk penyakit listeriosis sendiri ada beberapa sinonim yang telah kita kenal. Yang pertama disebut juga leukositosis, kemudian disebut juga mononukleosis, kemudian circling disease. Ini khusus pada hewan ya. Nah, mengapa demikian? Ya, karena dilihat dari gejalanya ya. Hewannya ini berputar-putar, menyerupai circle, lingkaran. Nah, makanya dikatakan circling. Ya, nanti akan kita bahas. Kemudian listeriosis ini umumnya dikenal sebagai penyakit infeksi bakteri yang disebabkan oleh umumnya Listeria monocytogenes. Nah, paling banyak ya Listeria monocytogenes, baik pada manusia maupun pada hewan. Nah, namun ada beberapa spesies seperti Listeria ivanovii dan Listeria greyi. Nah, ini juga dilaporkan terdapat kasus-kasus tertentu. Nah, listeriosis ini utamanya menyebabkan infeksi pada sistem saraf pusat. Nah, sehingga menyebabkan meningitis, meningioencephalitis, abses otak, dan cerebritis. Nah, ini bagian-bagian otak semua ya yang diserang. Nah, makanya pada hewan ini circling, dia putar-putar, bahkan bisa menyebabkan gangguan koordinasi pada hewan. Jadi hewan biasanya tidak bisa berdiri karena dia menyerang ini otak ini. Dan bakterimia pada orang-orang yang mengalami imunokompromis. Imunokompromis itu orang-orang yang kekebalan tubuhnya tidak berjalan normal atau rendah. Kemudian wanita hamil dan orang-orang di usia ekstrim, misalnya bayi atau manula, manusia lanjut usia. Orang tua di atas umur 60 tahun bisa. Kemudian dapat juga menyebabkan gastroenteritis karena memang pusat dia menyerang yang pertama ini di saluran pencernaan, makanya dia mengakibatkan gastroenteritis. Nah, itu definisi seputar listeriosis. Jadi merupakan penyakit yang disebabkan utamanya disebabkan oleh Listeria monocytogenes, sehingga dikatakan listeriosis. Nah, ini
ISIS ini adalah radang yang disebabkan oleh listeria. Nah, ini makanya disebut listeriosis. Oke, saya rasa jelas dari definisinya. Kita masuk ke etiologinya. Nah, penyebab utama penyakitnya seperti yang dijelaskan tadi adalah disebabkan oleh genus dari Listeria, utamanya spesies dari Listeria monocytogenes atau Listerella monocytogen, sama juga. Nah, ini adalah klasifikasinya. Nah, jelas ya, kingdomnya adalah bakteria, definisinya Firmicutes. Kemudian genusnya ini Listeria. Nah, spesiesnya ada beberapa macam. Ada tadi Grayi, ada Innocua, Ivanovii, Monocytogenes, Seligeri, Weissimeri, dan Murray. Ya, yang paling umum menyebabkan kasus infeksi itu kebanyakan pada Listeria monocytogenes. Nah, seperti ini selnya jika dilihat dari mikroskop elektron ya. Nah, ini bukan mikroskop biasa ini. Kita lanjut. Dia berupa bakteri gram positif. Ya, bakteri gram positif seperti minggu lalu dijelaskan. Jika dia dalam pewarnaan gram, jika dia gram positif, maka dia akan berwarna merah. Nah, sedangkan dia gram negatif, maka dia akan berwarna ungu. Ya. Kemudian koloninya seperti ini. Ini adalah pertumbuhannya di media agar. Nah, ini ya. Ini kayaknya ini medianya plate cone agar ini, PCA. Nah, warnanya sama, warnanya bening seperti ini, dan koloninya seperti ini ya. Nah, dia ada zona seperti ini yang warna keruh seperti ini di sekitar koloninya. Nah, dia bergerak dengan flagela. Nah, jadi ada flagelanya, ada alat geraknya, ada rambut geraknya ini. Kemudian berbentuk batang, pendek, tunggal, paralel. Ada juga bentuk V. Ukuran sel diameter 0,4 sampai 0,5 mikrometer, panjang 0,5 sampai 2,0 mikrometer. Ya. pH pertumbuhan yang pertumbuhannya bisa tumbuh 4,3 sampai 9. Nah, ini pH-nya rendah ya. Sampai basah bisa juga. Optimum 6 sampai 8. Oh, jadi dia di sekitar pH netral ya. Kemudian suhu minus 5 sampai 45 derajat Celcius, optimum pada 30 sampai 37 derajat Celcius. Nah, makanya di suhu ruang ini untuk makanan-makanan yang ditempatkan di suhu ruang, jika dia terkontaminasi oleh bakteri Listeria ini ya, maka mudah sekali untuk berkembang, bertumbuh, dan menghasilkan toksin jelasnya. Kemudian AW minimum 0,79. Nah, sehingga ini tadi suhu jika dipanaskan di atas 45 derajat Celcius, nah maka dia akan mati ya. Nah, dia tidak akan tumbuh. Nah, makanya dia biasanya bakteri-bakteri atau mikroba yang patogen seperti ini kebanyakan tidak tahan pada suhu pemanasan yang tinggi. Nah, biasanya 60 derajat Celcius pemanasan selama beberapa menit ini sudah bisa membunuh bakteri-bakteri patogen seperti ini. Listeria, Salmonella, Escherichia coli semua. Aerobik dan anaerobik, dia bisa tumbuh pada kondisi yang memiliki terpapar oksigen maupun yang tidak terpapar oksigen. Kemudian inkubasi 24 jam akan menunjukkan variabilitas bentuk sel. Jadi pada saat inkubasi 24 jam maka ini bentuk-bentuk selnya sangat bervariasi. Ini sepertinya tadi ada batang, ada tunggal, ada paralel, ada V. Kemudian dapat membentuk biofilm. Nah, ini ada biofilmnya. Makanya ada seperti ini ya, zona-zona seperti ini. Nah, dia bisa membentuk biofilm. Nah, artinya dia bisa melengket pada benda atau makanannya. Nah, meskipun dicuci, nah itu bisa melengket karena biofilmnya. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Nah, untuk sejarah kejadian penyakit listeriosis ini
Ini dari tahun 1924. Nah, ini di Murray Webb Swan. Ini 3 orang ini mengisolasi Listeria monocytogenes dari kelinci. Nah, dari ini kelinci ya. Guinea ini sejenis hewan pengerat juga ya, Guinea pig namanya. Mirip-mirip apa? Mirip kelinci, mirip mencit, bukan mencit. Hamster juga tapi besar dia. Nah, ini di laboratorium Cambridge, Inggris. Nah, ini tahun ini dia bisa mengisolasi ini Listeria monocytogenes dari hewan-hewan ini. Kemudian pada 1925 ini Pierre mengisolasi bakteri serupa dari hati gerbil. Nah, ini ada Listerella hepatolica. Nah, karena dia dari hati ya, makanya dikatakan hepatolica. Kemudian tahun 29 ini kasus pertama listeriosis. Nah, ini kasus listeriosis pada manusia ya sudah terjadi. Kemudian Konsentrasi Mikrobiologi menetapkan genus-genus Listeria pada tahun 40, dan pada tahun 83 isolasi Listeria semakin berkembang, dan ada outbreak dari konsumsi salad. Nah, ini dari salad ya. Salad adalah makanan sayur yang mentah, tidak dipanaskan. Nah, makanya ini sangat potensial sekali sebagai agen atau vektor penyebar dari penyakit salmonellosis ini. Nah, ini tahun 83 sampai sekarang ya. Sampai sekarang penyakit listeriosis ini tersebar luas di seluruh dunia. Nah, sehingga dan Listeria monocytogenes ini tersebar luas di dalam tumbuhan, tanah, hewan, serta saluran cerna hewan dan manusia ya. Ini bisa dikatakan sebagai mikroba normal alami ya sebenarnya yang ada di lingkungan. Namun apabila sanitasi dan tingkat kebersihan yang kurang, utamanya pada saat mengolah makanan, nah ini bisa menyebabkan penyakit ya, listeriosis. Kejadian pada manusia dan hewan. Nah, ini untuk hewan seni ada 37 spesies mamalia terkena listeriosis, 13 spesies burung, ruminansia tidak menunjukkan gejala, gangguan saraf dan aborsi, ini keguguran juga ya. Pada babi jarang menyebabkan penyakit. Nah, ini ada di peternakan sapi, ada di daging sapi, ada feses sapi, kulit sapi, daging sapi, dan karkas ayam. Nah, ini hampir semua adalah produk dari peternakan. Nah, menyebarkan penyakit listeriosis. Nah, makanya ini bahaya juga ya. Ini karena apa ya? Karena peternakan merupakan lingkungan alami dari pertumbuhan listeria ini, mikroba listeria. Nah, untuk manusia sendiri, mikroorganisme saluran pencernaan. Nah, ini merupakan mikroorganisme ya, saluran pencernaan manusia 1-10% yang mempengaruhi orang sehat. Fembrile gastroenteritis. Nah, ini namanya fembrile gastroenteritis. Kemudian patogen opportunistik. Nah, dia oportunisnya. Kemudian 90% menyerang golongan imunokompromis. Nah, ini yang saya orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah. Nah, kalau daya tahan tubuh baik ya sebenarnya tidak ada masalah ya, karena ada sistem imun kekebalan tubuh. Karena jika mikrobanya normal alami di lingkungan, nah maka selama masih terkendali sistem kekebalan tubuh baik, nah maka tidak akan menimbulkan gejala ya pada manusia. Begitupun pada hewan. Nah, kejadian pada manusia dan hewan ini lebih sering terjadi pada hewan peliharaan. Nah, itu tadi saya bilang, baik itu mamalia dan unggas peliharaan. Mamalia ini masuk semuanya, kambing, kuda, kerbau, sapi, domba. Utamanya pada ruminansia dibandingkan pada manusia. Ya, karena ruminansia kan jarang makan makanan yang dimasak ya. Ya makan rumput. Nah, kalau rumputnya terkontaminasi oleh listeria ya dengan jumlah yang banyak dan dapat mengakibatkan infeksi, ya dia akan terkena penyakit listeria. Bisa juga terjadi pada hewan liar, hewan buruan, serta pada unggas dan burung lainnya. Penyakit ini biasanya sporadis, tetapi dapat terjadi sebagai wabah di peternakan pada ternak ruminansia. Ini yang ruminansia yang paling banyak ya. Bahaya juga ini.
Nah, hostnya atau inangnya bisa domba, kuda, babi, anjing, kucing, kelinci, dan manusia. Makanya ini hewan peliharaan ini juga bisa menjadi agen penyebarannya untuk ke manusia. Begitu pula hewan ternak. Jadi sangat sangat luas jangkauan penyebarannya. Nah, sumber Listeria monocytogenes utamanya ini pada makanan yang tidak diolah atau makanan mentah. Misalnya susu mentah, susu dan ya sorry. Susu yang proses pasteurisasinya kurang benar, artinya pasteurisasi itu proses pemanasan di bawah titik didih ya, di bawah 100 derajat Celcius. 60 sampai 90 derajat Celcius dengan waktu yang tertentu tergantung dari suhunya. Nah, jika tidak diolah dengan pasteurisasi yang benar, maka kemungkinan ini Listeria monocytogenesnya tidak akan mati. Keju, utamanya jenis keju yang tidak dimatangkan, atau keju segar atau keju lunak. Kemudian atau keju yang tidak dimasak ya. Nah, ini banyak, ada beberapa jenis keju yang tidak dimasak. Ini bahaya juga penularan Listeria. Kemudian es krim, sayuran mentah, sosis ini tadi yang salad ini, sosis dari daging mentah yang difermentasi. Nah, ini fermentasinya kurang sempurna biasanya. Daging unggas mentah yang sudah dimasak, mentah dan yang sudah dimasak, kemudian semua jenis daging mentah dan ikan mentah serta ikan asap. Ikan asap juga yang makanya berbahaya juga ya bila tidak diolah. Karena kan sebenarnya asapan itu hanya untuk mengawetkan, bukan untuk pengolahan ya. Makanya ya potensi juga terserang listeria dari produk-produk yang pengawetan ya. Air dan tanah. Nah, air dan tanah juga termasuk ya. Jadi kalau sudah megang tanah dari perkebunan, ya usahakan untuk mencuci tangan dengan sabun dengan baik dan benar sehingga bisa terhindar dari listeria. Nah, transmisi dan penyebaran penyakit. Penularan pada hewan ini biasanya karena kontaminasi pakan oleh listeria. Itu saya bilang tadi, karena ya di peternakan jika sanitasi dan kebersihan kandang tidak diperhatikan, utamanya terhadap pakan yang diberikan, nah maka besar kemungkinan hewan ternak ini dapat terkena listeria. Nah, kalau misalnya hewannya masih daya tahan tubuhnya bagus, ya mungkin tidak akan menunjukkan gejala. Tapi yang kemungkinan besar terserang ini adalah hewan-hewan ternak yang masih muda. Nah, ini dan hewan ternak yang lagi bunting. Nah, ini bahaya. Nah, utamanya ini pada pakan-pakan silase. Nah, ini kan silase adalah pakan fermentasi ya. Bisa difermentasi, ditumpuk, dan fermentasi dengan mikroba. Nah, jika fermentasi tidak sempurna, pH-nya ini lebih dari 5, tidak asam. Nah, ini biasa ditumbuhi oleh Listeria monocytogenes. Nah, pakan-pakan seperti ini jika dikonsumsi oleh hewan, nah hewan ini akan terkontaminasi. Nah, dan jika daya tahan tubuhnya rendah, dia akan menunjukkan gejala. Nah, pada manusia, kontaminasinya itu bisa kontaminasi langsung, secara langsung ya. Nah, secara langsung dalam hal ini manusia terkena apakah fesesnya, apakah cairan plasenta aborsi. Nah, ini kan bisa mengakibatkan aborsi ya pada hewan juga. Nah, plasenta aborsi terkena manusia. Nah, ini bisa mengakibatkan tertular juga Listeria monocytogenes. Nah, jika tidak bersih ya, tidak mencuci tangan sebelum makan dan semuanya, nah itu bisa menyebabkan penularan Listeria monocytogenes pada manusia. Kemudian yang kedua bisa juga secara tidak langsung. Yang pertama bisa karena mengonsumsi susu. Nah, susu yang tidak dipasteurisasi atau olahan susu seperti keju yang segar ini, keju mentah tidak dipanaskan. Kemudian dari daging, ini dagingnya tidak matang atau dagingnya mentah. Nah, makanya ya olahlah makanan sampai matang. Kemudian bisa juga dari sayuran yang terkontaminasi feses yang mengandung listeria. Biasanya dari pupuk kandang yang tidak difermentasi secara sempurna. Nah, kalau pupuk kandang yang bahaya juga ya pupuk kandang, makanya kalau ada sayur paling tidak cuci dulu sayurnya sebelum dimakan. Kalau mau makan mentah cuci dulu dengan bersih. Nah, ini yang bisa menjadi agen penyebab
tertularnya hewan dan manusia. Nah, dari manusia juga misalnya dia terkontaminasi listeria, kemudian membuang tinja ya pada manusia, kemudian septic tanknya itu mengalir ke tempat pakan ternak misalnya. Nah, ini bisa juga, atau tempat air untuk air minum ternak bisa juga terkontaminasi kembali ke ternaknya. Nah, seperti itu kontaminasi pada transmisi dan penyebaran penyakit Listeria monocytogenes. Nah, jadi dia zoonosis ya. Ini yang sayuran terkena pupuk kandang tadi. Oke, jelas transmisinya. Kemudian, makanan apa yang beresiko? Nah, ini sebenarnya sudah tadi. Misalnya sprout ini toge, ya, cambah. Nah, ini cambah kan banyak yang tidak dicuci bersih. Nah, ini yang berbahaya, kan dimakan mentah juga toh. Nah, ini yang bahaya. Kemudian daging mentah, hotdog, cold not heat. Nah, yang dinginnya tidak dipanaskan. Nah, kemudian susu, raw milk, unpasteurized yang tidak dipasteurisasi atau susu mentah, keju lunak atau keju mentah yang tidak difermentasi atau tidak dipanaskan. Kemudian ikan asap. Nah, ini hati-hati ya mengkonsumsi ikan asap juga ya. Harus benar-benar sudah diasapi nih, diolah lagi. Apakah direbus, kemudian dibakar kembali untuk menghindari risiko tertularnya listeria. Yaitu makanan-makanan yang berisiko. Nah, bagaimana proses infeksinya? Proses infeksinya itu tadi melalui oral, melalui makanan. Nah, makanan ini mikroba masuk tidak sengaja tertelan ya lewat makanan. Nah, setelah masuk lewat makanan, dia akan masuk ke saluran pencernaan dan dia akan berkolonisasi di usus. Dia akan menginvasi usus dan akan menginvasi usus. Nah, di usus dia akan di intestinnya dia akan masuk ke dia akan bisa merusak pili-pili usus atau masuk melalui pili-pili usus. Kemudian tersebar melalui spread ya, tersebar masuk ke saluran pembuluh darah. Nah, dari pembuluh darah dia akan menuju ke limpa. Limpa node ya. Limpa ini. Nah, dari limpa inilah dia akan masuk ke limpa dulu. Dari limpa ini dia akan masuk ke sistem peredaran darah, bloodstream. Nah, dari sistem peredaran darah ini dia akan menyebar ke seluruh organ target. Nah, baik di hati, kemudian di ginjal, masuk ke otak. Ini yang mengakibatkan gangguan fungsi saraf ya. Kemudian masuk ke plasenta. Nah, dari plasenta ini dia akan mengakibatkan keguguran pada fetus. Nah, fetus juga akan terkena ya. Nah, yang dilahirkan pun ini akan mati beberapa saat. Misalnya kalau bisa bertahan pun akan sebentar. Nah, ini berbahayanya listeria. Nah, ini yang mengakibatkan pusat saraf ya. Nah, jadi penyakit di pusat saraf dan septisemia yang di limpa. Ini bahaya. Berarti itu proses infeksinya. Jadi dari makanannya masuk ke usus, dari usus dia akan masuk ke masuk ke dalam limpa node, dari limpa node dia akan masuk ke dalam sistem saluran darah dan menuju ke organ-organ target yang dapat diinfeksinya. Seperti itu. Nah, gejalanya tergantung dari organ target. Nah, untuk gejala penyakit pada manusia, ini kejadiannya banyak terjadi pada kelompok anak balita. Nah, ini yang daya tahan tubuhnya masih rendah ya, balita dan usia di atas 50 tahun. Ini dapat menyebabkan meningitis dan meningoencephalitis. Nah, meningitis ini adalah peradangan pada selaput otak. Nah, ini peradangan yang terjadi pada meningen atau selaput otak. Atau pada sistem saraf tulang belakang. Nah, ini atau disebut juga radang selaput otak atau meningoencephalitis. Nah, radang otak. Nah, kalau radang otak ya semua otak ya, bukan cuman
selaputnya saja. Nah, ini infeksi pada bagian otak dan jaringan sekitarnya. Nah, ini makanya sistem saraf pusat yang diserang ya, berbahaya ini. Nah, jika dia menginvasi rahim atau fetus, nah maka dia akan terjadi keguguran spontan. Biasanya pada trimester ketiga atau kedua. Nah, ini bayi lahir dalam keadaan meninggal. Keguguran atau bayi lahir dalam keadaan meninggal. Ini tidak diharapkan ya, berbahaya sekali. Kemudian bisa juga terjadi kolonisasi asimptomatik di vagina. Nah, jika terjadi kolonisasi asimptomatik di vagina, ini bisa menghasilkan infertilitas atau kemandulan pada wanita. Ini berbahaya juga ya, hati-hati mengonsumsi makanan yang mentah. Gejala, ini sangat banyak ya, bisa kan bervariasi: muntah, mual, kram, diare berat, kemudian sakit kepala, sembelit itu susah buang air besar ya, leher kaku, bingung, linglung ini karena pusat saraf, kemudian demam terus menerus. Nah, ini gejala-gejala aneh. Nah, siapa saja yang berisiko? Yang tadi, wanita hamil, bayi yang baru dilahirkan. Nah, ini sesaat dilahirkan, kalau misalnya masih hidup, ini ya potensi besar ya untuk meninggal. Kemudian seorang yang dengan sistem kekebalan tubuh lemah, immunocompriments. Nah, kemudian seorang yang memakai obat penekan kekebalan tubuh. Nah, ini biasanya orang-orang yang kekebalan tubuhnya tidak terkendali ya, kanker. Nah, ini kena semua, termasuk yang HIV/AIDS. Nah, ini sangat berisiko. Oke. Untuk penyakit pada hewan, nah faktor yang menyebabkan peningkatan kasus pada hewan ini biasanya karena cuaca yang ekstrim, cuaca yang berubah drastis, dan karena malnutrisi atau kekurusan pada hewan. Pada hewan ini biasanya gejalanya itu adalah ataksia. Nah, ini tadi saya bilang karena dia menyerang otak ya, jadi hilang sistem keseimbangan atau sistem koordinasi. Jadi biasanya hewan tumbang atau miring ke kiri atau ke kanan, ke bagian sisinya. Miring, jadi tidak bisa berdiri sempurna. Nah, kematian karena gangguan pernafasan, tidak bisa bernafas ya. Aborsi sama dengan manusia tadi pada trimester ketiga atau keguguran. Beberapa domba betina mati karena septisemia. Nah, septisemia itu komplikasi akibat infeksi. Ya, komplikasi akibat infeksi ya. Nah, ini infeksi komplikasi. Ini mengakibatkan demam, diare, lalu mati dalam 12 jam. Nah, ini kerugian besar juga ya kalau banyak seperti ini pada domba. Nah, ini hewan berputar-putar gejalanya ya. Jatuh, kemudian demam 40 derajat Celcius, kelumpuhan wajah. Nah, kelumpuhan wajah ini rahangnya tergulai ya. Tidak bisa mengontrol rahangnya, rahang jatuh. Kemudian airnya karena lumpuh wajahnya ya, rahangnya tergulai, sehingga air liurnya netes terus, tidak bisa ditelan. Diare. Kemudian ini juga tadi miring tuh, selalu ke kanan atau ke kiri. Itu gejalanya pada hewan. Nah, pencegahan, kita langsung pencegahan pada manusia, masak daging dengan matang. Nah, itu hindari mengonsumsi susu atau produk susu yang tidak dipasteurisasi. Kemudian pisahkan pengolahan daging dan sayuran yang mentah. Jadi jangan disatukan. Kalau misalnya talenan untuk yang mentah ya pakai talenan yang mentah, daging yang mentah. Untuk yang sudah matang pakai talenan yang sudah matang, atau pisau yang mentah dengan yang matang dipisahkan, jangan dicampur. Ini kalau dicampur ini berbahaya, jangan sampai menimbulkan kontaminasi ulang. Nah, kita sudah masak dagingnya, ternyata ada mikroba listeria yang ada di pisaunya misalnya. Nah, karena ini pisaunya tidak dicuci bersih, pakai motong daging lagi. Nah, ini yang berbahaya, dapat menyebabkan kontaminasi ulang. Berbahaya juga. Meskipun sudah dimasak ya, matang ini. Mengonsumsi makanan siap saji sesegera mungkin. Nah, ini jangan sampai disimpan-simpan. Nah,
bisa tertular lagi. Kemudian mencuci peralatan masak dengan bersih. Nah, ini sama ya, keep food safe from bakteria. Menjaga agar makanan terhindar dari mikroba. Clean, wash your hand, mencuci tangan, dan area-area yang memungkinkan penyebaran mikroba. Pisahkan antara yang matang dengan yang mentah. Chill, refrigerate, didinginkan pada suhu refrigerate untuk bahan-bahan yang mudah rusak. Kemudian masak dengan sempurna. Ini semua yang dibutuhkan untuk mencegah penyebaran listeria. Pencegahan pada hewan, berikan silase yang baik. Silase ini yang tidak berjamur dan difermentasi dengan baik. Pengukurannya apa? Fermentasi itu ya baunya harum, tidak busuk ya, dan pH-nya ini tidak lebih dari 5, di bawah 5, pH-nya 4 ke bawah. Kalau pH-nya masih tinggi, ya ini berbahaya. Pengendalian hewan pengerat, tikus, rodensia, dan lain-lain ini dapat mencegah penyebaran bakteri. Hindari pemberian silase yang busuk atau yang berjamur, yang berada pada lapisan atas beberapa inci yang telah terpapar udara. Biasakan kalau misalnya kalau pembuatan silase kan ditumpuk-tumpuk seperti itu. Misalkan bagian atas yang terpapar udara jangan diberikan, dibuang saja. Nanti yang di bagian bawahnya ini yang diberikan. Nah, yang tersisa ini silase yang tersisa dari feed bank itu tempat menumpuk-numpuk silase ya. Ini dikeluarkan. Feed bank ini tempat pakan ya, tempatnya meletakkan pakan ini. Nah, kalau ada sisanya ini dikeluarkan setelah pemberian pakan. Jangan dicampur lagi dengan yang baru ya. Kalau sisa-sisanya buang. Nah, ini berbahaya. Nah, jadi usahakan sanitasi yang baik dan benar di area perkandangan. Nah, untuk menghindari penyebaran dari penyakit listeria ini. Nah, untuk pengobatan sendiri digunakan penisilin 44.000 IU per kilogram, terutama setelah aborsi, dan septisimid ini. Ini tadi ya komplikasi radang ya. Kemudian pengobatan dengan antibiotik penisilin, ampicillin, atau kombinasi amoxicillin plus sulfonamid. Bisa juga menggunakan trimetoprim intravena. Nah, ini disuntik ya. Atau sulfamethoxazole mulai disuntikan. Oke, itu tadi listeriosis. Sekarang kita lanjut ke penyakit yang kedua, yaitu salmonellosis. Apa sih salmonellosis ini? Ya, akan kita jelaskan. Oke, kita mulai dari definisinya. Sinonimnya disebut juga enteric epizootic typhoid. Nah, ini karena dia merupakan demam tipoid ya, makanya disebut juga enteric epizootic typhoid. Kemudian infeksi enteric, karena dia menginfeksi saluran pencernaan. Kemudian disebut juga paratipoid, makanya disebut juga demam tipoid ya, untuk salmonellosis ini. Nah, secara umum salmonellosis adalah infeksi pada manusia dan hewan yang disebabkan oleh genus dari bakteri Salmonella. Nah, walaupun umumnya bakteri ini menghuni usus, nah jadi ini usus penghuni normal ya, di usus ya, Salmonella. Nah, Salmonella ini tersebar luas di lingkungan yang berhubungan dengan peternakan atau pembuangan limbah tentunya manusia. Makanya daerah-daerah yang sanitasinya tidak baik dan benar, peternakan yang jorok, nah ini yang bisa menjadi sumber penularan penyakit dari Salmonella. Taksonominya ini bakteria sama ya, kingdomnya bakteria, filmnya Protobacteria, kelas Gamma Protobacteria, ordo Enterobacteriales, familia Enterobacteriaceae, genus Salmonella, dan spesiesnya ini ada 2 ya. Ada Salmonella enteritica dan Salmonella bungori. Subspesiesnya yang banyak. Nah, ini genusnya, subspesiesnya banyak. Penyebabnya itu dari genus Salmonella berdasarkan spesifitas hospes
Ini serotype yang ada dapat dikelompokkan menjadi ini serotype yang paling banyak ya. Ada Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi. Nah, ini yang menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, makanya itu disebut demam TB ya, demam TB itu tipes. Tipes kalau kita istilah kita kan demam tipes atau demam paratyphi. Kemudian untuk sapi ini Salmonella Dublin yang menyerang sapi. Kemudian yang menyerang babi Salmonella Chlorella Swiss. Nah, ini kalau ada Swiss-Swissnya babi ya. Kemudian Salmonella gallinarum dan Salmonella pulorum yang ini unggas. Nah, makanya pada unggas disebut juga penyakit pulorum ya, yang menyebar unggas. Kemudian Salmonella abortus equi pada kuda, equi ya kuda. Kemudian ovis pada domba. Nah, ini semua menyebabkan abortus ya, abortus pada kuda dan domba. Nah, ini adalah serotype dari Salmonella yang dapat menyebabkan penyakit baik pada manusia maupun pada hewan. Nah, kita masuk ke etiologinya. Nah, masih etiologi ya. Dia berbentuk batang seperti ini. Ini preparat pewarnaannya gram negatif sama ya, dia gram negatif. Nah, berwarna ungu seperti ini. Motil. Nah, dia memiliki alat gerak, dia dapat bergerak ya. Kemudian menghasilkan hidrogen sulfida, tidak membentuk spora. Nah, jadi dia kalau sudah direbus atau terpapar panas, nah ini rentan sekali, makanya dia rentan sekali ya, karena dia tidak spora, tidak berkapsul juga, makanya rentan sekali terhadap panas. Nah, makanya dengan memasak makanan itu sudah cukup sebenarnya untuk membunuh agen penyebab salmonellosis ini atau penyebab salmonellosis atau demam tifoid ini. Tumbuh secara aerob dan anaerob fakultatif. Nah, jadi dia bisa berkembang pada daerah yang terpapar oksigen maupun yang semi terpapar oksigen. Jadi meskipun ditutup, nah masih bisa tumbuh. Sensitif terhadap panas dan sering tumbuh pada suhu 7 derajat Celcius atau di atasnya. Makanya dia sensitif sekali dengan panas ya, seperti yang saya bilang tadi. Dengan perebusan di atas 60 derajat Celcius ini sudah mati semua ini. Salmonella tumbuh pada kisaran pH 4-9 dan optimum antara 6,5 sampai 7,5. Nah, ini pH netral ya. pH daging ini. Nah, makanya kalau daging ini enak, suka sekali dia tumbuh. Daging, susu ini. Membutuhkan aktivitas air yang tinggi. Nah, AW-nya sama, AW daging, AW susu juga ini 0,99 dan 0,94. Penghambatan pertumbuhan terjadi pada suhu kurang dari 7 derajat Celcius. Nah, jadi kalau didinginkan di refri ini, nah bisa 5 derajat ini tidak bisa tumbuh dia. Begitu pula di atasnya ya, di atas 50 derajat mati dia. pH kurang dari 3,8. Nah, jadi makanya kalau pH-nya rendah, nah, untuk makan fermentasi dengan pH rendah, pH 3,5, pH 2 ini tidak bisa lagi dia tumbuh. pH 3 juga tidak bisa tumbuh. Aktivitas air 0 AW 0,94, kurang dari 0,94. Penyebaran geografis ini sama dengan listeriosis tadi. Nah, salmonella ini tersebar luas di seluruh dunia. Salmonella typhimurium merupakan salah satu spesies yang paling banyak prevalensinya di dunia. Nah, ini typhimurium ya, penyebab penyakit demam tipes, demam TB atau paratyphi. Kemudian serotype dari Salmonella adalah Salmonella typhidis, bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam periode waktu yang pendek, ini kadang dalam 1 atau 2 tahun, ini relatif sering terjadi perubahan pada serotype. Nah, ini gampang sekali dia bermutasi ya. Ini yang Salmonella ini. Nah, bagaimana cara transmisi dan penularannya? Nah, seperti di gambar ini ya, cara transmisi dan penularannya. Ini hewan bertindak sebagai reservoir bagi Salmonella maupun bagi Salmonella maupun jenis-jenis Salmonella lainnya. Secara praktis ini sebenarnya makanan
yang berasal dari pora-pora hewan ini, nah, itu yang menjadi sumber utama penyebaran dari penyakit salmonellosis, sama dengan listeria tadi. Nah, baik itu produk asal hewan, daging, susu, telur, maupun sayur-sayuran. Nah, ini yang terkontaminasi feses hewan yang menderita salmonellosis ini. Nah, jadi pupuk misalnya, pupuk dari kotoran hewan yang tidak difermentasi secara sempurna, nah ini bisa menjadi agen penyebaran dari penyakit salmonellosis ini. Nah, ini bisa langsung dari hewan ke manusia, bisa dari manusia ke manusia, bisa lewat fekal oral route ya, dari feses tidak sengaja tertelan. Nah, biasanya ini di rumah sakit terjadi. Nah, kalau tidak higienis dalam penanganan makanan di rumah sakit ini berbahaya. Kemudian ya ini dari lingkungan, kontaminasi lingkungan dari feses. Feses ini dari satu ternak yang terinfeksi di lingkungan, ada apakah dari air, dari sayuran. Nah, ini dimakan oleh manusia, termakan oleh manusia. Begitu pula dengan hewan-hewan yang lain. Nah, misalnya rumput terkena fesesnya dimakan, ya bisa juga tertular ya. Nah, makanya cara penularannya bisa melalui kontak langsung, bisa melalui vektor mekanik. Vektor mekanik itu adalah hewan-hewan yang tidak bergejala ya, tidak menunjukkan gejala. Vektor mekanik. Nah, hewan yang vertebrata yang menularkan penyakit tanpa agen tersebut mengalami perubahan, tidak ada gejala. Nah, bisa juga melalui makanan terkontaminasi. Makanan yang terkontaminasi kemudian menginfeksi hewan atau manusia yang memakan makanan tersebut. Nah, begini siklus cara transmisi penularannya. Nah, kejadian pada manusia sangat umum terjadi dan sulit untuk dievaluasi. Nah, utamanya pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia ya, disebabkan karena minimnya data dan surveillance epidemiologi. Nah, jadi kurangnya data, kurangnya laporan, maka sangat sulit untuk dikendalikan. Sumber penularan bagi manusia biasanya melalui hewan kesayangan. Nah, ini yang biasa peluk-peluk kucingnya, kemudian anjingnya. Sudah itu tidak cuci tangan, tidak cuci tangan dengan bersih, kemudian makan. Nah, ini bisa juga terjadi. Kemudian hewan ternak, sapi, domba, kambing, unggas, melalui makanan dari hewan ternak bisa juga. Apakah dari telur? Bisa, telur ayam, telur itik, bisa yang tidak bersih. Kemudian dari susu yang tidak dipasteurisasi, bisa semua. Kemudian satwa liar, nah ini kan banyak sekarang yang pelihara satwa liar, pelihara iguana, kotoran iguana itu kura-kura, primata, monyet, kera dan lain-lain itu bisa juga menyebabkan penyebaran ke manusia. Air dan produk asal hewan, jelas ini yang terkontaminasi. Sayuran dan buah-buahan yang terkontaminasi salmonella. Biasanya kontaminasinya ini kan dari pemupukan ya, pupuk yang tidak bersih atau ternak yang berkeliaran, kemudian mengotori dengan fesesnya atau sayur-sayuran atau buah-buahan, kemudian tidak dicuci bersih, ada salmonella termakan. Nah, ini bisa mengakibatkan penyakit pada manusia. Penyakit dan gejala pada manusia. Salmonella pada manusia ini disebut dengan demam tifoid atau demam tipes, sama saja, atau demam paratifoid. Nah, ini sama saja ya semua. Ingat, demam tifoid. Masa inkubasi bervariasi. Masa inkubasi antara 6 sampai 72 jam. 72 jam setelah ingesti. Setelah tertelan ya dari makanan yang tercemar salmonellosis dengan gejala demam yang tinggi secara mendadak. Nah, ini langsung demam ya. Demam berkepanjangan lebih dari 7 hari. Nah, ini makanya orang-orang yang kena tipes ini luar biasa ini panasnya. Sampai 7 hari. Nah, utamanya pada malam hari. Ini panas bentar. Gastroenteritis, ini radang perut, sakit perut, gangguan saraf pusat. Nah, ini kalau sudah sampai di kepala.
Cephalgia atau Cephalgia ini itu kepala. Nah, nyeri kepala, kemudian berkeringat dingin, malaise. Nah, malaise ini yang malas, malaise, melelah, tidak nyaman, kurang enak badan. Nah, itu letih, lesu, nah, itu malaise. Kemudian muntah-muntah, diare. Nah, ini diare sudah masuk infeksi ya, keracunan. Pada keadaan parah, bisa terjadi kekuatan otot serta kehilangan kesadaran. Nah, pingsan. Gejala serius ini terjadinya dehidrasi. Ini dehidrasi karena keluaran cairan terus-menerus ya. Mengakibatkan dehidrasi. Dapat menyerang seseorang dalam segala umur. Nah, ini bisa untuk segala umur ya. Namun sangat rentan pada anak dan usia lanjut. Nah, ini tadi anak-anak ya, karena daya tahan tubuhnya belum stabil. Begitu pula dengan manula di atas 50 tahun. Nah, serotype pada spesies hewan seperti Pulorum, Gallinarum, Abortus equi, Abortus ovis. Nah, ini kurang patogen pada manusia, tapi bisa juga menyerang manusia ya. Nah, cuman kurang patogenik, namun tetap bisa mengakibatkan penyakitnya, namanya zoonosis ya. Salmonellosis pada manusia bisa melalui penularan dari hewan, misalnya Salmonella chlorella Swiss pada babi, Salmonella enteritidis. Nah, ini serotipnya banyak, serotip spesifik dan non spesifik, dan bisa juga melalui makanan yang terkontaminasi. Nah, untuk kejadian pada hewan, ini ada beberapa macam, ini berbeda-beda pada setiap jenis hewan. Yang pertama dari unggas. Unggas itu merupakan hospes atau inang dari Salmonella Gallinarum dan Salmonella Pulorum. Nah, makanya dikatakan juga penyakit Pulorum pada unggas. Nah, penyakit Pulorum itu adalah penyakit yang disebabkan oleh Salmonella Pulorum. Ciri-ciri utamanya adalah berak putih. Ya, disebut juga penyakit berak putih. Nah, makanya dikatakan penyakit berak putih pada unggas. Nah, ingat ya, kalau ciri-ciri utamanya itu berak putih pada unggas, nah, disebabkan oleh Salmonella Pulorum. Menimbulkan kerugian besar karena cepat menyebar dan mortalitasnya sangat tinggi. Nah, jika di peternakan unggas ini terjadi, nah ini cepat menyebar dan mengakibatkan kematian yang banyak pada unggas. Nah, ini luar biasa ya kerugiannya. Kalau sampai puluhan ribu ekor yang terserang mati, wah ini rugi besar ya. Sangat fatal pada anak ayam, nah, umur 2-3 minggu. Penularan secara vertikal, nah bisa terjadi ya. Secara vertikal maksudnya itu dari induknya ke anak ayamnya, ke telurnya. Nah, dari induknya ke telurnya. Nah, jadi fetus yang ada atau embrio ayam yang ada di telur ini bisa terserang. Nah, meskipun tidak terserang secara vertikal, anak ayam juga ini bisa berpotensi tertular lewat cangkang telur. Nah, baik itu melalui inhalasi dihirup oleh anak ayam ini dari cangkang telurnya maupun tengah sengaja tertelan, ingesti. Nah, pada anak ayam. Jadi pada anak ayam itu bisa juga tertular dari induknya secara vertikal, bisa juga tertular ya dari anak ayam ini dari cangkangnya yang terhirup ada salmonellanya dan tidak sengaja tertelan. Nah, bisa juga ya. Nah, jadi bisa ada banyak cara penularan pada unggas ini, pada anak ayam utamanya. Gejalanya sulit mengeluarkan kotoran, berak putih. Nah, ini gejala yang paling umum dilihat ya, berak putih. Makanya dikatakan juga penyakit berak putih itu sebagai penyakit Pulorum pada unggas. Penggumpalan feses berwarna putih seperti kapur. Nah, makanya pada hewan-hewan yang dewasa ini kelihatannya fesesnya melekat putih sekitar anusnya. Bulu kotor, mengantuk, ayam selalu kelihatan mengantuk, lemah, sayap terkulai. Nah, untuk ayam dewasa ini sebagai carrier itu tidak menderita penyakit, namun tidak terlihat gejala, namun tetap terinfeksi. Jengger dan pial pucat dan ada feses melekat sekitar anus. Nah, putih fesesnya sekitar anus. Nodul kuning jika dibuka ini ada nodul kuning pada esofagus ayam. Nah, seperti ini gambarnya. Ini nodul kuning pada esofagus ayam. Ini adalah ciri-ciri gejala dari penyakit salmonellosis pada unggas. Disebut juga penyakit Pulorum atau penyakit berak putih pada unggas. Nah, yang kedua pada sapi, nah, yang menyerang adalah Salmonella Dublin.
dapat menyerang semua umur. Nah, namun pedet ini lebih sering ya. Ini ya semua ya, hampir di ayam juga anak ayam lebih rentan, kemudian di sapi sama, di manusia juga begitu, bayi. Nah, ini pedet lebih rentan dan lebih sering. Nah, utamanya yang diberi susu oleh pengasuh. Nah, ini kontaminasi karena dari pengasuhnya ya, dari peternaknya ini yang memberikan susu ini tidak bersih, ada kontaminasi salmonella di peralatan susunya atau di susunya. Nah, ini kemudian bisa menularkan ke anaknya, ke pedetnya. Penularan bisa lewat susu, bisa lewat makanan tambahan yang diberikan oleh peternak ke anak sapi. Salmonella Dublin disekresikan lewat saliva. Nah, bisa juga ya lewat saliva, sehingga bisa juga sebagai bahan penular bagi peternak dan pedet. Karena salivanya ini dari sapi. Dari air liur ya saliva. Gejala yang terjadi pada sapi ada gastroenteritis, radang usus ini, keguguran, ini tadi abortus pada sapi, listokia itu kesulitan melahirkan, retensi plasenta, gangrene pada daun telinga dan ekor. Nah, ini kelihatannya di daun telinga dan ekornya. Kemudian depresi, lemah, kehilangan bobot badan, nah, kurus ini, demam, nah, feses encer dan bau amis. Nah, mengapa demikian? Karena biasanya fesesnya bercampur dengan darah, makanya dia bau amis. Nah, ini gejala yang terjadi pada sapi. Kemudian yang ketiga pada kuda. Yang menyerang kuda adalah Salmonella typhimurium. Nah, ini sama dengan di manusia juga, sama tipe umurnya, Salmonella bovis morbificans dan Salmonella Newport. Nah, untuk kuda sendiri, faktor predisposisi terjadinya penyakit ini disebabkan karena kelelahan akibat transportasi jauh. Nah, jadi terlalu lelah ya, capek. Jadi kalau ternak capek, lelah, ini sistem kekebalan tubuhnya juga rendah ya. Nah, begitu pula dengan kuda. Capek, kemudian kuda yang digunakan dalam pacuan tidak istirahat, dan karena cacingan. Yang cacingan ya ini faktor-faktor yang menyebabkan rentannya kuda terkena salmonellosis. Gejalanya diare berat, penurunan bobot badan, kurus, lemah, kemudian artritis atau radang sendi. Nah, ini kalau sudah radang sendi tidak bisa lagi lari ini. Abses viscera. Abses viscera itu nanah pada rongga perut dan rongga dada atau jeroannya, bernanah rongga dada dan rongga perut, berdana organ di dalam rongga dada dan rongga perut ya, misalnya pada anak kuda. Radang. Kemudian bisa terjadi kolik. Nah, kolik ini terjadi akibat rasa sakit pada bagian abdomen. Nah, langsung langsung pingsan, langsung mati. Tiba-tiba mati, kolik pada kuda. Kesakitan kudanya. Oke, itu pada kuda. Kemudian pada babi, yang penyebabnya adalah Salmonella chlorella suis. Gejalanya itu gastroenteritis, itu paling sering terjadi pada babi, radang pencernaannya, saluran pencernaan. Kemudian pada satwa liar, gastroenteritis, diare, lemah, penurunan bobot badan, dan demam. Itu gejala-gejala pada hewan. Nah, cara pencegahannya adalah yang paling efektif adalah public awareness atau penyuluhan bagaimana cara hidup sehat, hidup bersih, bagaimana melakukan sanitasi yang baik di kandang. Nah, ini public awareness yang paling utama, sehingga dapat memutus rantai penyebaran dari salmonellosis. Mencuci tangan sebelum dan setelah makan, memasak makanan dengan sempurna, karena dia mati pada suhu pasteurisasi ya, pemanasan di atas 60 derajat selama beberapa menit. Kemudian tidak memakan makanan setengah matang. Nah, ini yang bahaya. Nah, makanya kalau membakar-bakar sate itu ya pastikan betul-betul matang satenya. Tidak menjaga kebersihan kandang dan kesehatan hewan peliharaan atau hewan ternak. Makanya kalau ada hewan peliharaan, kucingnya, anjingnya mau dipeluk-peluk, nah ini biasakan dimandikan ya, jangan malas dimandikan. Nah, karena bisa menjadi sumber penularan penyakit salmonellosis. Untuk pengendalian, laporan kepada petugas setempat kalau jika ada penularan penyakit.
Nah, orang yang karir sebaiknya tidak bekerja di pengolahan makanan. Nah, orang karir ini kan orang yang kalau orang sudah terkena sekali ya salmonellosis itu akan selamanya menjadi karir dan salmonella ini akan berkolonisasi terus di usus. Tiap kali dia stres, nah ini akan muncul lagi itu penyakitnya salmonellosisnya. Makanya orang-orang yang sudah terpapar ini, orang yang karir, sebaiknya jangan bekerja di pabrik pengolahan makanan. Mengapa? Karena sangat berpotensi menyebarkan salmonellosis. Karena dia karir ya, dia membawa. Isolasi pasien di rumah sakit, pasien yang terkena ya, jadi jangan digabung dengan pasien yang umum, berbahaya. Desinfeksi secara rutin. Nah, ini selalu dideteksi, baik itu peralatan maupun ruangan. Nah, untuk pengobatan sendiri bisa menggunakan chloramphenicol. Ini 50 mg per kilogram berat badan per hari. Dilakukan secara oral atau intravena selama 14 hari. Nah, jika ada kontraindikasi dengan chloramphenicol, ini bisa menggunakan ampicillin dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan per hari melalui intravena disuntik ya selama 21 hari. Bisa menggunakan amoxicillin 100 mg per kilogram berat badan per hari melalui oral atau intravena selama 21 hari disuntik atau diminum. Bisa juga cotrimoxazole 8 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, ini melalui oral selama 14 hari. Nah, ini adalah jenis-jenis antibiotik yang bisa digunakan untuk pengobatan salmonellosis. Nah, oke. Saya rasa cukup sekian untuk perkuliahan kali ini. Kita setelah membahas dua penyakit tadi yang disebabkan oleh penyakit zoonosis yang disebabkan oleh infeksi mikroba, yaitu listeriosis dan salmonellosis. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, silakan bertanya di grup. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup perkuliahan kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.